Manga One Piece Chapter 1004 diawali dengan promosi Speed yang menawarkan Kibidango spesial kepada para konsumennya, atau yang dalam hal ini ialah pasukan bajak laut binatang buas pengguna DF Zoan Smile. Dan untuk meningkatkan kepercayaan mereka, Speed memberikan embel-embel bahwa dango spesial tersebut ialah pemberian dari Tuan Queen yang bisa menyembuhkan dan meningkatkan kekuatan fisik mereka. Mendengar janji manis Speed tersebut membuat para gifter yang berada di tempat kejadian perkara sangat antusias ingin mencobanya. Terlebih lagi, mereka tersugesti oleh kesaksian dari Briscola yang mengiyakan perkataan dari headliner Speed tersebut. Setelah berhasil menipu mereka, Speed teringat kembali dengan rengekan utama kepadanya bahwa sebenarnya ia juga ingin pergi ke Onigashima. Tapi karena ia masih belum akil balik, ia dilarang untuk pergi dan ikut serta dalam peperangan besar tersebut. Yang artinya, walaupun pasukan aliansi mengetahui tentang kekuatan spesial utama, mereka lebih mementingkan dan mengutamakan keselamatan utama daripada kemaslahatan pasukan aliansi. Speed, yang notabene-nya sudah dijinakan oleh Otama sebelumnya, langsung menuruti permintaan Otama tersebut dengan menaiki kapalnya. Dan di tengah perjalanan menuju Onigashima, Otama memperbanyak Kibidango miliknya sebagai bekal senjata untuk menjinakkan pasukan Zoan Smile Kaido. Dan demi untuk menyukseskan rencananya, ia menugaskan para pengguna Zoan Smile yang bertipe kecepatan plus fleksibel seperti Speed, Gazelman, dan Daifugo agar lebih efisien dalam mendistribusikan Kibidango spesial miliknya ke seluruh penjuru pulau Onigashima. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di dalam menara tengkorak raksasa, Franky dan Sasaki masih terlihat baku hantam, yang dimana Franky melancarkan tembakannya ke arah Sasaki. Namun tembakan Franky tersebut tidak mempan kepadanya, karena buah iblis Zoan Purba Triceratops memiliki tanduk dan mahkota yang menjulang yang terbuat dari tulang, yang tentu saja tidak akan mempan terhadap tembakan biasa. Bahkan tembakan Franky tidak membuat Sasaki mundur sedikit pun. Dengan kata lain, dia tetap maju ke depan, alias pantang mundur untuk menabrak robot Franky. Namun sebelum Sasaki melubangi Franky Shogun, ia mengantisipasinya dengan menahan tanduk Sasaki. Lalu Franky memanfaatkan momentum tersebut untuk membanting Sasaki ke tembok menara. Tapi bantingan Franky tidak membuat Sasaki terkulai lemah, sebab Sasaki langsung bangun dan berusaha mencoba kembali untuk menanduk robot Franky. Dan usaha Sasaki kali ini dibantu oleh anak buahnya dengan menahan pergerakan Franky Shogun, hingga membuat Franky tidak mampu menggerakkan robot andalannya. Tetapi sebelum Sasaki menabrak Franky untuk kedua kalinya, tanpa dinyana dari arah belakang muncul Usopp, Nami, dan Otama yang sedang melarikan diri dari kejaran para gifter dan dua kakak beradik dari anggota Tobiropo, yaitu Ulti dan Paikuan. Franky yang melihat hal itu langsung panik dibuatnya, karena jumlah dari pasukan bajak laut binatang buas semakin banyak, yang tentunya akan sangat merepotkannya. Sedangkan bagi Sasaki, kedatangan para gifter merupakan angin segar bagi dirinya, karena dengan banyaknya jumlah pasukan yang berada di kubu mereka, maka hal itu akan membuat peluang kemenangan mereka akan semakin besar, mengingat jumlah pasukan aliansi terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan jumlah pasukan Kaido. Dan atas dasar alasan itulah yang membuat Otama datang ke Onigashima dengan tujuan untuk menambah jumlah pasukan aliansi melalui perantara Kibidango miliknya yang merupakan musuh alami bagi pengguna buah iblis Zoan Smile. Lalu Otama memerintahkan pasukan gifter yang telah berhasil ia taklukkan untuk membantu Franky. Franky yang sebelumnya ditahan oleh anak buah Sasaki berhasil melepaskan diri hingga membuat Sasaki menabrak anak buahnya sendiri. Ulti yang semakin dekat dengan Komainu berusaha untuk menyerang pengendara yang berada di atasnya. Namun usaha ulti tersebut digagalkan oleh Nami dengan menyerangnya dengan elemen petir. Usopp yang dikenal memiliki keterampilan dalam menembak dengan cekatan memasukkan Kibidango ke dalam mulut pasukan lapis baja yang diketuai oleh Sasaki. Dan dalam hitungan detik mereka serentak tunduk dan patuh terhadap komando dari Usopp yang merupakan teman dari Otama. Sasaki yang melihat fenomena aneh tersebut hanya bisa bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di depan matanya. Franky yang merasa dicueki oleh Sasaki
langsung menyerangnya dengan pedang raksasa hingga membuatnya terluka. Terlukanya Sasaki bukanlah akhir pertarungan mereka berdua, sebab Sasaki ialah pengguna buah iblis Zoan purba yang dikenal memiliki keunggulan dari segi fisik, terutama dalam hal regenerasi. Berbicara tentang kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Otama, tampaknya tidak berlaku bagi pengguna buah iblis Zoan murni, karena sejauh ini Otama dan yang lainnya hanya memperuntukkan Kibidango tersebut kepada para pengguna Zoan Smile. Sebab jika Kibidango milik Otama juga berfungsi pada Zoan murni, maka seharusnya Pekuan sudah menjadi sekutu dari pihak pasukan aliansi, karena mulut Pekuan dalam mode full Zoannya terbuka lebar. Namun kenyataannya, Usopp tidak memanfaatkan peluang tersebut untuk menjinakkan Pekuan. Shin berpindah ke lantai 3, tempat di mana Black Maria menyekap Sanji. Seraya memuji kekuatannya yang menurutnya cukup kuat dalam membasmi anak buahnya yang berkelamin laki-laki. Sedangkan anak buahnya yang berkelamin perempuan tidak disentuh oleh Sanji sama sekali. Lalu, Black Maria mengatakan kepada Sanji untuk memanggil Robin ke lantai 3. Karena, seperti yang kita ketahui, bahwa Robin memiliki kemampuan yang langka yang sangat diinginkan oleh seluruh kelompok bajak laut di dunia One Piece. Panel beralih ke panggung pesta perjamuan yang menampilkan reportase terkini dari Bahuang bahwa lokasi tempat persembunyian Akazai 9 berhasil ia temukan, yaitu di lantai 2, tepatnya di dalam benteng ruang harta. King yang mendengar hal tersebut memerintahkan kepada Black Maria untuk membunuh 9 sarung pedang merah. Sebab jika mereka tidak dibunuh sesegera mungkin, maka hal itu akan menjadi kerugian besar bagi pasukan Kaido, terutama bagi kapten mereka. Karena bisa jadi setelah siuman, mereka akan kembali ke atas atap Onigashima untuk melawan Kaido yang kedua kalinya. Namun, yang mengejutkan dari reportase Bahuang itu adalah bahwa di ruangan tersebut terdapat orang ke-10 yang lagi berusaha untuk menolong mereka. Pertanyaannya, siapakah orang ke-10 tersebut? Sebab jika kita melihat dari bentuk siluetnya, maka kemungkinan besarnya adalah seorang wanita. Jika memang itu adalah seorang wanita, maka terdapat 3 wanita yang patut dicurigai. Wanita yang pertama itu ialah Hiyori, sebab bisa jadi ia juga pergi ke Onigashima berbarengan dengan Otama. Yang kedua, Toki, yang bisa jadi masih hidup, karena di dalam cerita One Piece sendiri, jika jenazahnya belum diperlihatkan, maka masih terdapat peluang bahwa karakter tersebut masih hidup. Contohnya seperti Sabo kecil. Yang ketiga, Robin, karena pada chapter 999, ia dan Brook diperintahkan oleh Marco untuk pergi ke dalam istana. Jika memang itu Robin, maka Black Maria tidak perlu lagi repot-repot untuk mencarinya. Dan pastinya, pertemuan mereka berdua akan bermuarah pada sebuah pertarungan menarik untuk ditunggu. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.